Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, masih kurang semangat, ulang. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Ya baik. Ada yang sudah hadir pada hari ini? Ada. Apa? Ina dan Yusuf. Ada. Linda kenapa? Sakit. Yusuf sakit juga. Oke. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Rambut Pisang. Tahu lagu ini? Tahu. Dari mana? Dari Sumatera, Dari Kalimantan. Oke. Selatan. Oke, berdiri semua dulu. Nah, itu ya. Pisangku baru masak sebiji di urung bari-bari. Sebiji di urung bari-bari. Mangga-lepa, masak kayu bengkok. Menggoki makan api, apinya cemburuan. Menggoki makan api, apinya cemburuan. Nengah-nengah sekutu, dikit-dikit dawang. Nengah-nengah sekutu, dikit-dikit dawang. Pisangku baru masak sebiji di urung bari-bari. Masak sebiji di urung bari-bari. Mangga-lepa, masak kayu bengkok. Menggoki makan api, apinya cemburuan. Menggoki makan api, apinya cemburuan. Nengah-nengah sekutu, dikit-dikit dawang. Nengah-nengah sekutu, dikit-dikit dawang.
Oke, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Organ sistem pernapasan. Ada yang masih ingat apa saja organ sistem pernapasan? Hidung. Masa cepat. Hidung. Saya. Masa saya. Hidung, selain hidung apa? Hidung, lari, paru-paru, trakea, Oke. diafragma, alveolus, bronkiolus, bronkus. Bisa. Oke, kalau begini, ada satunya tepukan. Kalau ada yang berhasil menjawab, namanya tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, bagus. Oke. Untuk Kirana, tepuk salut. Jempol, bagus. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai organ sistem pencernaan. Nah, selanjutnya ada pun pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita harus mengunyah makanan dengan baik sebelum menelannya? Ada yang tahu? Coba rahasia. Agar tidak tersedak. Ada lagi? Oke, tepuk salut untuk Rahasia. Tepuk salut. Jempol. Bagus. Oke. Agar tidak tersedak. Nah, kenapa kita harus mengunyah makanan? Agar makanan yang masuk ke tubuh dapat dicerna dengan baik. Oke. Apa yang terjadi jika kita makan terlalu cepat? Apa? Ayo, apa yang terjadi? Kalau misalkan kita makan terlalu cepat, apa yang biasa terjadi? Sudah, apa lagi yang dirasa kalau misalkan kita makan terlalu cepat? Tidak enak. Nah, itu juga biasa menyebabkan sakit perut. Apa saja organ-organ yang membantu tubuh kita mencerna makanan? Ada yang tahu? Salah satunya saja. Lambung. Yang kita tahu lambung. Apa lagi? Mencerna makanan. Usus halus. Apa lagi? Usus besar. Apa lagi? Sebelum masuk ke tubuh, lewat mulut. Oke. Jadi ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini, ada yang mau membaca? Yang nomor 2, coba Zihan. Oke, bagus. Nomor 4, nomor 3. Cetak. Melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan letak organ pencernaan yang berbeda. Oke, jadi sudah diketahui ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pemahaman bermakna, peserta didik diharapkan mampu menganalisis organ sistem pencernaan pada manusia yang terdiri dari fungsi dan sistem organ yang menyusunnya. Adapun teks masalah kita pada hari ini, ada yang mau coba Aira. Bisa maju Aira. Rahasia dibalik makanan. Kita, Rudy dan Andi selalu makan bersama saat istirahat di sekolah. Setiap hari Rudy membeli gorengan dan es teh di kantin. Sementara Andi membawa bekal dari rumah, berisi nasi, sayur dan buah. Suatu siang
salut. Jempol. Jempol. Bagus. Oke. Coba perhatikan teks masalah ini, rahasia yang paling kanan. Kita Budi dan Andi selalu makan bersama saat istirahat di sekolah. Setiap hari Budi membeli gorengan dan Es teh manis. sementara Andi Membawa bekal dari kalau dari rumah rumah bersih nasi dan sayur dan buah. sayur dan buah. Suatu siang setelah makan, Budi mulai merasa tidak nyaman. Dia merasakan nyeri di perutnya. Seperti ada sesuatu yang melilit di dalam. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ia tetap mencoba bertahan hingga jam pelajaran berikutnya. Sepulang sekolah, Budi berjalan pulang dengan langkah pelan. Setiap beberapa langkah ia memegang perutnya yang berharap sakitnya mereda. Sementara Andi pulang dengan tubuh yang segar. Nah, dari teks masalah ini ada yang bisa paparkan kira-kira apa yang menjadi masalah dalam teks ini? Ada yang bisa? Coba Zul. Andi tidak memakan makanan yang sehat. Andi, Budi, karena Budi tidak makan makanan sehat. Apa yang dia makan Budi? Gorengan dan teh manis. Sedangkan Andi makan apa? Oke, yang mana lebih sehat? Andi karena makan nasi, sayur dan buah. Oke. Adapun permasalahan yang akan kita pelajari dalam teks cerita itu yang pertama, bagaimana proses sistem pencernaan manusia dalam mengolah makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, apa saja organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, mengapa Budi sering mengalami sakit perut setelah makan gorengan dan minum es. Oke, sebelum itu kita stretching dulu. Coba berdiri dulu. Tangan diputar-putar, duduk-duduk. Tangan di
Sekarang kita akan menonton video pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Masih menyanyi lagi. Kita menonton video dulu. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Banyak Sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Baik. Yang pertama apa tadi? Rongga mulut. Ada yang ingat dalam video tadi apa saja yang ada di rongga mulut? Gigi. Apa lagi? Lidah. Apa lagi? Ludah atau air? Air liur. Apa lagi? Sudah. Sudah saja, 3 saja. Oke. Kedua kita lanjut ya. Atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang Setelah mulut apa? Kerongkongan. Apa bedanya kerongkongan dan tenggorokan? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar tentang organ pernapasan kan? Masih kan? Nah, kalau organ pernapasan bagian apa? Tenggorokan atau kerongkongan? Tenggorokan. Nah, apa bedanya kerongkongan dan tenggorokan? Ada yang bisa? Kalau tenggorokan, dia fungsinya untuk sistem pernapasan. Kalau kerongkongan itu berfungsi untuk sistem pencernaan. Nah, kemarin itu kan sudah ada sudah ditunjukkan di dalam gambar itu. Nah, ini. Nah, di sini kalau pernapasan, Tolong kita dia. lihat ini kursornya. Kalau pernapasan dia masuk di sini. Sini. Kalau pencernaan dia masuk di sini. Bisa dipahami? Sudah tahu ya perbedaannya tenggorokan sama kerongkongan? Kalau tenggorokan apa?
rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus Oke, organ ketiga apa tadi? Lambung. Lambung berfungsi untuk apa? Tiga tadi untuk apa? Perhatikan. diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Apa bro? Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Ya? Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus Jadi lambung berfungsi untuk apa? Tolong bantu saya untuk membentuk nilai skala 4. Oh, itu. Oh, gitu ya. Harus dipikir ya. Ada 3 Selama asam ini anu ku pakai. klorida, Anu apa lagi sakit? enzim pepsin, Ya, ini. dan enzim renin. Jadi keempat ini berfungsi untuk mencerna makanan. Oke. Selanjutnya di 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. empat apa tadi? Usus besar Nah, makanan yang masuk dari yang telah diolah oleh lambung kemudian masuk ke usus halus. Jadi usus halus ini berfungsi untuk menyalurkan makanan yang telah dicerna ke lambung untuk ke seluruh tubuh. Jadi sisa-sisa hasil ekstraksi yang diperoleh dari lambung itu diteruskan di usus halus. dari Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Oke, sebelum itu ada yang masih ingat tadi apa? Apa saja organ sistem pencernaan? Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Jadi ada 6. Oke. Sekarang kita akan melihat proses Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung.
Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya. Nah, dari video tadi ada yang masih ingat tadi cara kerja sistem pencernaan? Ulang ya. Cucunya wali kelas kita. Oke, makanan masuk pertama lewat mana? Lewat mulut. Kemudian disalurkan ke kerongkongan. Setelah diteruskan ke kerongkongan, masuk ke lambung. Di lambung tadi ada proses apa? Karena makanan mengurai sisa-sisa zat makanan. Setelah diurai masuk ke mana? Usus halus. Nah, di usus halus apa tadi? Ada yang masih ingat? Nah, terdapat enzim. Makanan diurai lagi menjadi apa tadi ini? Yang lebih di usus halus, zat-zat tersebut diubah lagi menjadi sisa-sisa zat yang lebih sederhana lagi. Setelah usus halus, tadi apa lagi? Usus besar. Usus besar apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi di video? Jadi di usus besar, makanan yang telah diproses dari usus halus, sisa-sisa sederhana ini, sisa-sisanya itu masuk ke usus besar. Nah, ini yang akan diteruskan ke Anus. Nah, itu kalau ini yang diperoleh kalau kita buang air besar. Dari usus besar, kan? Kemudian dikeluarkan melalui anus atau ada yang tahu masalah lainnya? Itu. Paham sampai sini? Paham saja? Coba Raja ulang apa saja tadi? Organ-organnya. Mulut. Kemudian kerongkongan. Kemudian oke, lambung. Apa lagi? Usus. Usus terbagi dua. Usus apa dulu? Oke, usus halus, usus besar terakhir. Anus. Oke. Nah, sekarang kita menyanyi lagi. Kita
khusus harus menjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Khusus juga sayur air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia, harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem penjagaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang Esa. Oke. Kapan sebentar? Nah, sekarang Oh, tidak. Kan tadi tulis. kita akan mengerjakan NKPD. Betul, kita lihat saja. Ada yang menarik? Gimana tuh? Ada. Tiga. Lagi juga. Oke, ini. Nah, saya minta satu orang perwakilan satu kelompok. Satu orang saja satu kelompok. Maju. Satu orang dulu, masing-masing satu kelompok. Maju. Bagi ya. Bukan. Oke. Wakilan baris dulu. Iya, Pak. Kelompok 1, 2, 3, 4. Mari kelompok 1. Oke, kelompok 2, 3. Jadi ini permainannya puzzle. Susun ya. Nanti saya kasih satu ini, saya pilih satu di sini, oke? Siapa yang namanya yang laki-laki di atas? Ya, kembali ke kelompok. Bagi kan ada yang begini. Tempel pakai lem nak? Taruh di sini. Iya. Ada bawa lem. Iya. Sisi Biawan. Suruh taruh lemnya di sini kalau ada. Bagaimana hasil keempat kemarin? Ya, bisa. Jadi ke sana Donggala hari Ketemu apa namanya? Iya. Komunitas kemarin. Tugasnya dibagi-bagi. hari Sabtu baru pergi Sumatera 2 kali. Apa kegiatannya kan? Saya kasih waktu 15 menit ya.
Kasih lurus. Lurus tempelnya nah. Yang puzzle itu lurus. Baru posisi. Cari tema na. Kita di mana tuh? Minta lagi, minta lagi. Jelaskan ya. Ciao Igipit. Tengah apa lagi kesian. Mau apa lagi ada yang minta. Tolong lagi. Mati suara. Masih kena suara. Di situ bisa GPT. Sudah lihat kan gambarnya. Lihat gambarnya. Apa dia kasihkan? Apa sih? Pasal sistem pencernaan. Wih, ikut di sana. Rutin sendiri terus. Tenang aja Pak. Itu tuh kerja dulu pas. Itu yang harus apa? Tapi kan cuma tempatnya bikin saya saat itu dia aja. Saya sampai dia. Nah, jadi meme biasa semua lain di situ tahu sendiri. Jadi meme biasa semua lain. Gila sih, jadi meme. Ada sisa. Anu ya sama. Yang matematika tadi kita Oh, anu lama sih. Anu pertama.
Oh, tidak nanya apa ini? Tadi tidak nanya apa ini? Tidak nanya apa ininya? Mana? Aman. Langsung. Oh ini itu. Pasal. Mana? Pasal. Di grup mungkin. Iya kah? Bilang tak udah ini kata Jelas. Udah sih. Jelas. Udah sih. Ya. Ah, ini. Kelihatan. Ada juga ya tidak ada bilang ada puluh bilang Sebentar. Cari. Video apa ini? apa yang bilang Atur saja dulu nanti. Iya, saya tambah lagi 2 menit. Cari. Bisa ya, untuk
Sudah kalau itu. Sudah. Nanti di lab atau dulu sedisinya. Kasih dua kayak ini. Oke. Ini dia, sini. Iya, isi. Ini pintar ini memang ini. Mesin bawah dia. Ini Balik pulang sendiri. ini tangan sini dia ini.
Film tuh yang lain nanti, sebentar lagi. Pokoknya tidak deh. Pinjam dulu.
Pas na ano kasi kan sa akin digigito niya tayo. Lalagay ko sa bukan. Lagi instrumen. Bekerja sama ya. Apaan teman ini? Apa ini?
Karena waktu sudah jam cukup, misalnya saja belum. Oke, halo. Bye. Oke, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dari keluarga tempat akan mempersilakan aktivitas satu. Proses sistem pencernaan manusia dalam mengolah makanan yang kita konsumsi. Makanan adalah dicerna oleh gigi dan dicampur dengan kardio yang mengandung enzim. Nomor B. Apa saja organ-organ yang terlihat dalam sistem pencernaan manusia? 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar dengan anus atau rektum. C. Mengapa boleh sering mengalami sakit setelah makan gorengan dan lemak? Dia harus makan makanan bergizi. Semua. Tentukan nama-nama organ pencernaan Perhatikan, perhatikan. pada manusia di bawah ini sesuai dengan kata di bawah. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. Hati. Usus besar. Halus. Anus atau rektum. Sudah baik dari kelompok 1 apakah ada tanggapan? Ada yang berbeda? Coba baca aktivitas satunya. Kelompok 1 aktivitas satunya. Baca saja. Apa yang aktivitas satu? Yang nomor satunya. Ayo. Pencernaan manusia mengolah makanan yang kita konsumsi. Jawabannya, proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dihasilkan oleh Ayo. oleh
sebelum dikeluarkan melalui arus. Proses ini membantu tubuh memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Oke. Coba kelompok 2. Bagi coba. Oh, kita letak dulu. 3 bulan. Oke. Kalau aktivitas duanya sama semua. Mulai dari mulut. Cuma sebutkan mulut, tangan, ya karena sama semua. Masih ada pertanyaan? Ya, oke, berikan upload untuk kelompok 4. Oke, coba masing-masing perwakilan satu orang bawa karyanya di depan. Oh, iya. Oke, coba. Ayo kelompok 1, kelompok 2 mana? Nah, 1, 2, 3, 4 mana? Sini. Coba ke Sidat. Sidat mana? Sidat ke master ya. Sidat ke bisa. Ini 1. Yang rapi. Oke, besok kasih sana. Sudah. Oke, berikan ampun untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol. Oke, selanjutnya. Kita akan mengerjakan tes evaluasi. Bisa 15 jam.
Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Sekian, sekian. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Berdiri. Dan sekarang berdiri. Berdiri lagi. Oke, tepuk salut. Jempol, jempol, bagus. Oke. Ada yang masih ingat tadi? Dari pertanyaan jawab masalahnya tadi. Nah, bagaimana proses sistem pencernaan manusia dalam mengolah makanan yang kita konsumsi? Melalui mulut, ke kerongkongan, kemudian menuju lambung, setelah lambung usus halus, usus besar dan nah, ada 63 organ-organnya. Mengapa Budi sering mengalami sakit perut setelah makan gorengan dan pedes? Tidak makan makanan sehat. Oke. Terakhir, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Nah, bagian apa yang kalian suka? Puzzle, apa lagi? Nyanyi, suka menyanyi? Nah, menyanyi juga. Bagian apa yang kalian tidak suka? Tidak ada. Oke. Saya rasa anak-anak sudah paham ya. Dan sudah